anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu tetap sehat dan semangat ya. Bertemu lagi dengan saya Bu Giovanni. Nah, kalian kan kemarin sudah melaksanakan penilaian tengah semester ya. Untuk yang nilainya baik, untuk yang nilainya bagus, silahkan dipertahankan. Nah, bagi anak-anak yang nilainya kurang, silahkan kalian belajar lebih giat lagi untuk mengejar ketertinggalan. Nah, bertemu lagi dengan materi prakarya hari ini. Kita akan belajar mengenai budidaya ternak kesayangan. Nah, pastinya ada beberapa anak yang di rumah sudah memelihara ternak kesayangan. Ada yang memelihara burung, misalkan ada yang memelihara hamster atau bahkan kelinci. Nah, kenapa sih ke orang-orang tersebut atau bahkan kalian itu tertarik nih dengan budidaya ternak kesayangan? Oh, ternyata misalkan ada yang ternak burung, misalkan ada yang memelihara burung itu karena mendengarkan kicauannya yang sangat bagus. Nah, misalkan ada yang hamster atau kelinci itu karena menyukai bulunya yang halus. Nah, itu berbagai macam ya. Karena ternak kesayangan itu mempunyai ciri khas tersendiri, keunikan tersendiri. Makanya orang-orang ingin memeliharanya. Begitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ketertarikan atau mengenai berbagai hewan-hewan ternak kesayangan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai budidaya ternak kesayangan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini 1. Menjelaskan jenis-jenis ternak kesayangan. 2. Mendeskripsikan manfaat ternak kesayangan. Langsung saja ya. Yang pertama adalah jenis ternak kelinci hias. Nah, kelinci ini merupakan ternak kecil multiguna karena dapat dibudidayakan sebagai ternak penghasil daging, kulit, dan juga untuk kepentingan berbagai pekerjaan laboratorium. Nah, beberapa bangsa kelinci ini dikembangkan karena keindahannya dan dipelihara sebagai binatang kesayangan atau ternak kesayangan. Yang kedua, jenis ternak kesayangan hamster. Nah, mungkin dari kalian ada yang memelihara hewan ini ya, karena bentuknya yang lucu, bulunya yang halus, gitu. Nah, hamster ini berasal dari Timur Tengah dan Eropa bagian Tenggara. Tubuhnya yang kuat, lentur. Nah, ini tidak seperti tikus ya. Nah, hamster ini memiliki bulu lebat dan halus di sekitar tubuhnya, sehingga memenuhi bagian telinga, ekor, dan kaki. Nah, ini sangat lucu, misalkan ada anak-anak yang mempunyai hewan ini. Gitu. Yang ketiga itu ada jenis burung merpati. Terdapat sekitar 200 jenis merpati ya yang hidup di daerah Eropa, Asia, dan Australia. Nah, warna bulu merpati ini sangat beragam juga ya. Ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna biru, coklat, putih, atau kombinasi juga. Nah, bisa kalian lihat seperti contoh yang Ibu tunjukkan ini ya. Merpati juga dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu ada merpati hias, kemudian merpati pos, merpati balap, dan merpati perdagingan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, seperti itu adalah karakteristik dari burung merpati. Kemudian yang selanjutnya ada burung kicauan.
Beberapa jenis burung kicauan yang banyak dipelihara di masyarakat Indonesia, yaitu jenisnya ada lovebird, kenari, cucak hijau, kacer, gitu, anis, dan jalak. Nah, pasti di rumah kalian bagi yang penyuka binatang burung, nah biasanya dinikmati apa? Kicauannya yang sangat merdu, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sarana dan teknik ternak kesayangan. Bahan-bahannya apa saja? 1. Ada hewan yang dipelihara. Pasti ya ini ya, kalau mau mempunyai sarana dan teknik ternak itu harus mempunyai hewan dulu. Hewan yang dipelihara apa? Kemudian ada pakan. Nah, kita harus memperhatikan pakannya yang sesuai dengan ternak kesayangan kita. Kemudian ada obat-obatan. Nah, bukan hanya manusia saja yang perlu obat-obatan, tapi hewan juga perlu dan butuh. Pastinya ada vitamin ya untuk ternak ini. Kemudian membutuhkan air. Nah, ini adalah sarana berupa bahan-bahannya. Kemudian yang selanjutnya yang berupa peralatan. Itu ada tempat pakan. Ya, tadi tempat untuk makannya ya. Dan ada tempat minum, sprayer, dan juga pembersih kotoran. Nah, ini harus diperhatikan untuk menjaga supaya kondisi ternak kita tetap sehat. Bila kondisi di lingkungan sehat, maka ternaknya juga ikut sehat. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat ada penggolongan ternak konsumsi, ternak kerja, dan ternak hias. Nah, kita lihat satu persatu nih. Ternak konsumsi. Nah, sekarang dari daging. Daging ini jenis ternak yang diambil apa saja? Dari hewan apa saja? Ada sapi, kerbau, kambing, ayam, dan itik. Nah, kalau yang diambil telurnya, itu ada ayam, itik, dan puyuh. Susu, itu diambil dari hewan sapi, kambing, dan unta. Nah, yang diambil bulunya itu ada ayam dan domba. Kalau diambil kulitnya ada reptilia, biasanya digunakan sebagai tas, kemudian dompet gitu ya. Nah, kalau di air liurnya ini ada walet. Nah, yang diambil madunya itu dari lebah. Sutra itu diambil dari ulat gitu. Nah, di pertemuan waktu kelas 7 kan kalian sudah belajar mengenai serat ya. Serat kan berbagai macam ya. Salah satunya ada sutra ini yang diambil dari ulat. Nah, kemudian kalau ternak kerja, ya, yang diambil dari tenaganya, yaitu berupa apa saja hewannya? Itu ada sapi, kerbau, dan kuda. Nah, kalau diambil ternak hiasnya, kehiasan atau keindahannya, keunikannya, itu ada ikan, burung, dan kelinci. Nah, itu berbagai 3 macam penggolongan dari ternak ya. Nah, untuk selanjutnya ada jenis ternak hias. Ternak hias ini di sini ada ikan cupang dan juga ikan koi. Nah, ciri-ciri dari ikan koi ini apa saja? Memiliki sirip di dada, punggung, perut, anus, dan ekor masing-masing sepasang. Kemudian yang kedua, memiliki gurat sisi sebagai penerima getaran berupa suara. Dan selanjutnya ada untuk merespon suara. Nah, selanjutnya ini adalah jenis ternak hias. Ini kelompok
reptilia ya. Ini di sini Ibu tunjukkan adalah contoh dari iguana. Nah, ciri-ciri dari iguana ini terdapat lipatan kulit. Kemudian dari punggung sampai ekor berderet sekumpulan kulit yang mengeras. Kemudian memiliki penglihatan yang sangat tajam. Nah, ini termasuk hewan reptil. Nah, hewan ini juga susah ditemukan oleh musuh-musuhnya karena bisa berubah warna ya. Nah, jenis hewan yang selanjutnya itu dari kelompok Aves atau kelompok burung. Nah, di sini ciri-cirinya, burung termasuk hewan vertebrata berdarah panas. Burung berkembang biak secara ovipar atau bertelur ya. Nah, melakukan adaptasi secara morfologi dengan memiliki bentuk kaki dan paruh. Nah, selanjutnya adalah jenis ternak hias dari Aves, yaitu di sini ada contohnya kelinci. Nah, kelinci ini termasuk hewan herbivora. Ya, kelinci ini termasuk hewan herbivora. Kemudian binatang mengerat dan menggali. Berkonsumsi melalui atau berkomunikasi melalui pandangan, pendengaran, dan penglihatan. Nah, selanjutnya ini hamster ya. Nah, hamster ini badannya gemuk. Kemudian berekor pendek, bagian bawah tubuh berwarna putih sampai abu-abu. Tergantung spesiesnya ya, tergantung jenis bulunya ya. Kemudian berbulu tebal dan dengan warna bulu tergantung dari spesies hamster tersebut. Nah, anak-anak bagaimana? Pastinya kalian sudah mengikuti kan penjelasan Ibu dari awal hingga akhir hari ini. Nah, untuk anak-anak yang sekiranya masih kurang jelas mengenai jenis-jenis hewan kesayangan atau ternak kesayangan, bisa menghubungi saya lewat WhatsApp. Ya, nanti akan Ibu beri penjelasan lebih lanjut. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.